Nah kalau perjalanan acting lu gimana? Gue nemenin teman gue casting, Mas. Oke. Iya. Jadi bener-bener waktu itu dia casting, terus gue turun mobil mau istirahat gitu, mau ngopi, tiba-tiba sutradaranya Mas Rudi Sejaru ngomong, muka lu tengil banget lu, gitu. Coba sini reading gitu. Lu nih kutip jebolan di atas rata-rata bentukannya Om Erwin Gutawa, betul ya? Di bawah rata-rata gue, Mas. Di bawah rata-rata ya? Gue bercanda. Walaupun kadang gue ngerasa kayak gue nulis tentang keresahan gue atau ketakutan gue, tapi outputnya tuh menjadi, oh lu bisa kok, lu bisa. Iya. Selalu kayak gitu, selalu jadi kayak motivasi buat gue gitu. Hi, welcome back to Check Sound Podcast. Balik lagi nih sama Andrea dan Ada Adi yang sudah siap ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen kita yang aku tuh bingung deh kalau ntar ditulis namanya tuh Raffi Sudirman, bawahnya apa ya? Apakah musician? Apakah actor? Apa ya dia tuh? arranger. Aduh, gue gak bisa salting nih, gue digini. Langsung aja Raffi Sudirman. Selamat siang semuanya. Sudah nyaman duduk di sini bersama kita? Sudah nyaman. Udah relax ya, nyaman Sudah. ya. Ini enak banget. Kita mau bilang congrats dulu karena kemarin baru menyelesaikan tour, bukan sih? Tur hari Nesuk selamanya. Arigato gozaimasu, kamsahamnida. Berapa kota? 5 kota, Kak. Jadi kota pertama kita ke Solo. Lupa ya. Solo, Surabaya, Bali, Lombok, dan Bandung. Bandung terakhir Bandung. Dari 13 lagu ya kemarin. 13 lagu, betul. Dari 13 Tiga album. mana yang kira-kira kayaknya crowd nih paling selalu menyambut dengan antusias? Apa Wah, tiap kota beda-beda? Beda-beda tiap kota. Beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang tiba-tiba nyanyi kencang Senin sampai Jumat, ada judul lagu Senin sampai Jumat. Ada yang teruslah melaju, dan banyak banget beda-beda. Tapi kalau kita flashback dulu pas awal-awal, lu nih kutip jebolan di atas rata-rata bentukannya Om Erwin Gutawa, betul ya? Di bawah rata-rata gue, Mas. Di bawah rata-rata ya? Gue bercanda. Sumpah gue Yang bercanda, apa dia ngerasa dia di bawah rata-rata nih? Enggak. Kalau Jadi di nama. rata-rata kita apa ya? Itu dia. Jadi ya proyeknya namanya di atas rata-rata. Dan ya gue bersyukur sih karena maksudnya itu suatu apa ya, bukan tekanan ya, suatu tanggung jawab supaya bisa terus di atas rata-rata gitu. Soalnya judulnya udah itu ya? Itu dia, Mas, gitu. Jadi dari kecil gue sama Om Erwin udah yang kayak, oh lu harus bisa main saksofon, lu harus bisa nyanyi, lu harus bisa bikin lagu gitu. Tapi di situ gue nggak sendiri, gue sama teman-teman gue, ada Liodra juga waktu itu kan sempet. Terus ya ada Kavin Sultan dan masih banyak teman-teman gue lainnya. Gue bertukar pikiran gitu, gimana sih cara kita survive di industri musik gitu. Dan itu kayak ngebentuk gue sampai sekarang sih, Mas. Tadi menarik juga sih Raffi bilang kalau bahkan ada dorongan buat belajar musik, Ya. maksudnya megang instrumen, itu juga berangkatnya dari Om Erwin. Dari Om Erwin juga. Dan dia bilang sebenarnya. harus, pakai kata-kata harus. Iya, soalnya waktu gue audisi gue baru seminggu megang saksofon, Mas. Gue megang saksofon cuma bisa lagu satu Emang udah lagu. di atas rata-rata Emang di sih. rata-rata. Di situ emang udah di atas rata-rata. Cuman bisa satu lagu, terus pas di situ lu harus seriusin nih saksofon nih, something nih ke depan. Bener gitu, maksudnya kayak gue dengar kata-kata Om Erwin, gue yang kayak Umur berapa itu? 15, 14. Oh, audisi 12. Audisi 12. 12 launching 15. Ketertarikan lu sama alat musik saksofonnya awalnya kenapa? Kenny G. Oke. Dan, salah satu toko buku di mall-mall kan Pasti. Oh iya. Pasti. ada dong, pasti itu. pasti. Suara-suara pas baru masuk, ini suara apa nih? Kenny G Iya, kan? udah pasti Kenny G. Iya. Oke. Ada namanya Nicky Manu Putih, saksofonisnya almarhum Glenn Fredly. Oh, oke. Itu itu gue ngefans banget sampai sekarang sih. Karena itu salah satu pionir lah dan idola gue di musik. Jadi bener-bener complimenting banget ya apa yang lu suka, terus lu masuk ke dalam situ, dapetin insight-insightnya, value-nya keluar bener jadi gitu kurang lebih. Amin. Alhamdulillah amin, gitu. amin, Dan kerasa gitu maksudnya. Umur 12 gue yang kayak, 15, tadi gue main futsal gitu siang-siang, terus nyokap gue bilang, Raffi, udah sini les, gitu. Belajar menot balok gitu, gue sempat sedih, Mas. Iyalah. Sempat sedih banget, tapi kerasa sekarang gitu yang kayak, oh ternyata sekarang jadi hasilnya sekarang gitu. Ini untuk adik-adik yang sedang menonton. Jangan. Lu nggak bilang les. Kalau disuruh les ya. Inilah hasilnya baru kerasa setelah sekian lama. Wah, tapi Iya. nyokap gue militer, Mas. Sekalinya ngeliat gue lagi main game gitu atau download PS gitu yang kayak nggak mau dia ngeliat gitu di Nih rumah. gitar gitu langsung. Tapi emang bokap nyokap sebenarnya backgroundnya musisi gitu. Enggak. Enggak juga. Bokap gue nggak bisa musik sama sekali. Oke. Oke. Nyanyi juga nyokap juga nggak bisa. Terus musik pertama kali? Opung kayaknya. Oh. Jadi
Nyokap gue dari Sumatera Utara kan. Terus opung gue kayaknya emang penyanyi dulunya kayaknya. Tapi dia nggak pernah cerita sih. Terus transformasi si kutip artis cilik itu ya, si pemain musik cilik itu terus bisa sampai dapat AMI Award terus segala macam bisa sampai sekarang lah so far gitu ya. Itu jalanin aja atau yang ngebentuk si Raffi cilik sampai sekarang tuh gimana ya? Karena alhamdulillah gue ngerasa gue dipertemukan misalnya gitu sama orang-orang yang seneng sama gue gitu. Jadi rasanya tuh Raffi Sudirman tuh bukan gue doang, Mas. Jadi kayak ada banyak gitu loh yang di belakang gue yang ngerasa kayak oh lu bisa nih, lu bisa nih. Terus gue pas titik balik itu pas dapat AMI Awards, Mas. Alhamdulillah 2017 tuh gue dapat AMI Awards. Terus gue ngerasa kayak oh kayaknya ini bisa diseriusin deh. Gue ngerasa kayak gue juggle between musik sama pendidikan gitu. Terus setuju nggak sih lu tuh dibilang kayak musisi yang dengan lagu-lagu yang apalagi kan kayak saksofon gitu kan. Iya. Lu tuh suka nggak disebut dengan oh ya artis yang memang punya genre-genre musik atau vibe-nya tuh yang manis romantis gitu nadanya. Nah, itu Mas. Gue tuh sebenarnya membebaskan apa yang orang pikir gitu. Karena gue suka banget musik gitu, Mas. Jadi apapun itu, intinya gue bener-bener kayak anak kecil yang bener-bener suka banget ngulik musik gitu. Sampai sekarang gitu. Makanya gue kalau disebut oh Raffi tuh musisi, Raffi tuh apa ya genrenya gitu ini genrenya apa? Bebas deh. Gue bebas banget gitu orang masuk pop gitu masuk. Jazz juga sedikit masuk gitu. Jadi gue dibilang kayak agak-agak romance gitu, romantik mungkin karena saksofon juga. Gue mengiyakan juga sih, nggak ada yang salah juga gitu. Bahkan katanya perasaan yang sering lo sebutin dalam menciptakan karya itu adalah perasaan insecurity. Insecurity terbesar Raffi Sudirman apa? Gue tentang masa depan gue sih, Mas. Gue ngerasa nih ya, Mas. Teman-teman gue lagi di fase gue baru lulus kuliah. Teman-teman gue lagi udah kerja. Gue tuh sekarang 10 tahun lagi gue jadi apa gitu kalau sekarang gue masih kayak gitu. Gue ngerasa gitu loh, Mas. Maksudnya ini beneran gue ngerasa kayak ini sebenarnya karir gue bukan ya ini sekarang gitu. Gue masih menyebut ini hobi lagi gitu. Itu sih lebih besar dari sekedar cita-citaan. Tapi kalau cita-citaan juga ada gitu kayak lu curhatnya sama gue kenapa jadi nama dia gitu. Ada Mas. Sebut namanya. Ada. Support system lu tuh siapa aja dalam berkarir, dalam lu menghadapi keinsekuritasan hidup ini lu siapa biasanya? Gue nggak curhat lagi, Mas. Gue Sendiri paling kalau curhat banget yang mentok adik gue. Lucu banget. Iya, biasanya dia juga curhat soalnya kan. Kayak ya lagi deket sama siapa gitu, terus ya udah. Gue curhat kalau udah mentok ke dia. Kalau di industri musik lu curhatnya atau lu kayak sharingnya gitu bergurunya lu ada nggak siapa aja gitu yang lu jadikan partner? Siapa ya? Nadif kali, Nadif. Nadif, Sama Nadif kayak dari lumayan lama gue udah ngerasa kayak oh setiap gue ngomong sama dia cocok nih nyambung gitu. Terus kayak gue sempat nulis lagu bareng di album satunya dia kan, judulnya Jatuh Cinta Lagi. Setiap gue curhat sama dia itu bisa jadi lagu gitu, bisa jadi sesuatu gitu. Kalau sama Rara kan juga musisi kan. Betul. Gimana sih sebenarnya kalian hubungannya kalau musisi sama musisi di rumah tuh ngapain sih kalian? Kalau gue biasanya mau kemana sekarang, mau kemana lagi, soalnya setiap gue nyampe rumah dia pergi. Kalau gue pergi dia nyampe rumah, jadi kayak ketemunya kadang kalau ulang tahun nyokap doang, jadi ngerasanya kayak wah, kayak sibuk dua-duanya gitu. Tapi alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lagi di rumah dua-duanya ya paling nonton. Terus yang kayak lagi nanyain kayak gimana kuliah sekarang gitu kan. Rara baru masuk kuliah juga. Seru banget. Pernah nggak ada kayak, Bang gue pengen bikin lagu nih, lo bisa nggak mixingin gitu? Pernah, sering banget. Gue dari kecil sih maksudnya gitu Kak. Maksudnya selalu sama nyokap tuh kalau Rara perlu bantuan ke abang gitu, abang perlu bantuin ke Rara gitu. Jadi selalu kayak gitu. Kalau gue lagi sibuk-sibuk juga, maksudnya gue usahain gitu buat Rara gitu kalau dia mau minta apa-apa gitu. Iya, jadi emang ya udah di rumah bisa jadi sesuatu juga sebenarnya ya. Ada rencana nggak bikin kayak, yuk kita bikin album bareng ya? Mau sih, tapi belum ada rencananya sih. Tapi mau pasti ya, mau banget. Sering nggak atau pernah nggak kayak, tadi kan lu bilang ya kayak nggak pernah ketemu di rumah jarang. Lu nggak janjian terus ketemu di satu acara, ketemu di satu studio. Pernah lagi. Sering banget. Sempet Spotify Awards dia jadi host. Oh iya bener. Terus dia kayak abis interview Nona atau siapa gitu, terus gue masuk interview. Rara yang interview lucu banget. Langsung kayak wah. Tadi pas di awal gue bilang kayak ini bingung nih dia nih musisi apa aktor atau apa. Karena kan kemarin baru ada satu film ya yang baru diupload juga di Instagramnya Raffi. Judulnya apa boleh dikasih tau nggak? Sekarang mau rilis judulnya Jamin Setia Selamanya. Jadi itu tentang pahlawan kemerdekaan bernama Pak Jamin Ginting, pahlawan Karo gitu, Sumatera Utara. Dan ya beliau memperjuangkan Sumatera Utara untuk merdeka gitu, melawan
tentara-tentara Jepang, tentara-tentara Belanda, dan ya di situ gue berperan sebagai Jamin Ginting. Jaminnya ya? Jamin Jadi Ginting. Oke. Jadi gue harus waktu itu gue harus ngurusin badan, ngitemin kulit, terus rambutnya dipanjangin. Wow. Dan gue belajar banget sama sutradaranya Parako Prijanto dan ada Ciko Kurniawan, Jordi Pranata, Marcel Darwin, dan itu kayak abang-abang gue yang ngerasa kayak kayaknya di sini juga bisa deh. Kalau gue nonton lo pertama kali tuh di Rangga dan Cinta. Rangga dan Cinta, Iya, benar lagi. Dan itu kayak karakternya, emang cocok Tapi itu anak SMA ya? Anak Anak SMA sih, SMA, iya. ada selengeannya, ada. Terus tuh ada scene yang kayak sama pakai bola basket gitu Iya. kan, sambil nyanyi. Oh ini emang, Dapat ya? ini Raffi sih gitu kayak, lo ngerasa gitu, merah mukanya. Gak usah merah muka lo ya. Sumpah gue pas di bioskop gue malu-malu banget sih, gue yang kayak ternyata hasilnya maksudnya ya karakter Borne ini memang dibuatnya agak-agak sotoy, ngeselin dan cringe juga gitu, dan gue pas nonton gitu ternyata orang-orang juga geli-geli juga ya. Berhasil nih. Berhasil nih bikin geli-geli juga. Ya udah oke. Nah, kalau perjalanan acting lu gimana? Kan kalau musisi katanya kita udah bahas ya dari mulai dipaksa les sampai terus akhirnya menemukan jati dirinya segala macam. Kalau perjalanan acting gimana? Apakah berjalan sebegitunya santai juga, apa lo pikirin juga atau gimana? Enggak sih, waktu itu awal banget acting karena gue nemenin teman gue casting, Mas. Oke. Iya. Jadi benar-benar waktu itu dia casting, terus gue turun mobil mau istirahat gitu, mau ngopi, tiba-tiba sutradaranya Mas Rudi Sudjarwo ngomong, muka lu tengil banget lu gitu. Nggak ngomong nama gue, muka lu tengil banget. Iya. Mas Rudi tuh selalu best, respect gitu. Muka lu tengil banget, coba sini reading gitu. Gue bilang gue nggak bisa gitu. Gue nggak pernah, gue malu gitu. Terus pas gue reading, tiba-tiba di videoin pakai kameranya, terus dia kayak langsung, lu jadi pemeran utama ya gitu. Awalnya gue fake it to make it gitu, terus pas H-7 atau H-14 gue ngerasa kayak H-14 syuting gitu, gue ngerasa kayaknya nggak bisa nih. Nggak usah deh gitu ya? Iya, terus tiba-tiba Mas Rudi ngomong ke gue, coba deh lu pelajarin karakternya, jangan jadi Raffi gitu, coba lu bikin aja Karang gitu, karakternya kira-kira ngelewatin apa gitu. Terus gue kayak sama kayak musik ya, gue bisa ngerasain gitu, jadi ngerasa relate gitu. Balik lagi ke film si Jamin Ginting itu namanya? Iya, Jamin Setia Selamanya. Jamin Setia Selamanya ini. Wah, ini berarti lu sesuatu yang baru juga dong. Kalau kemarin kan lu, yang pertama lu karena tengilnya. Terus yang kedua kemarin juga kutip lah anak SMA juga. Ada tengil-tengilnya juga. Jahat gitu ya, kutip itu kan musuhnya gitu. Kalau ini berarti beda dong? Karena sosoknya ada, jadi gue ngerasa ada tanggung jawab yang lumayan besar gitu untuk memerankan seorang pahlawan nasional gitu. Dan ya gue bersyukur banget bisa memerankan, maksudnya seorang yang gue juga, wah ini kayaknya berat nih, ada pasukannya gitu. Ya tapi gue alhamdulillah juga dibantu sama Parako, sama ada Pak Coan, dia ahli Karo gitu, jadi ahli dialek Karo juga. Susah nggak menurut lo? Kayak apa lu? Lumayan sih. Bisa sih gitu. Apa lu kayak ini challenging nggak menurut lo? Wah, lumayan susah karena gue bahasa Belanda juga di situ kan. Iya, jadi ada dialek Karo dan bahasa Belanda, jadi ceritanya ada satu scene ribut sama orang Belanda gitu. Bahasa Belanda tuh lo? Bahasa Belanda full. Kita tunggu ya. Deg-degan. Langsung dijudge nanti ya sama sang sastra Belanda ini takutnya. Seru banget. Tapi lo berarti ada riset-riset apa lo sekarang udah sempet main ke Sumatera Utara buat? Enggak, belum. Kalau waktu film ini emang ada coachnya dan sempet ada di daerah Jakarta Timur tuh, di seberangnya UKI tuh ada perkumpulan Karo tuh, ada restoran-restoran Tahu lagi Karo. yang kayak jalan bisa nembus ke tol gitu ya? Iya, di situ lagi yang gue- restoran-restoran gitu kan? Iya, tahu di situ lagi. gue pesen teh tawar, gue ngeliatin aja orang-orang ngomong gitu. Oh lo bener-bener kayak mengobservasi gitu ya? Iya, cara mereka Kayak gini, interaksinya. interaksi gitu, gue ngeliatin aja sama temen. Gestur-gesturnya. Kita langsung lompat lagi ke musisinya. Oke. Ganti skin lagi ya? Ganti skin lagi, ini siap. musisi ya? Siap. Semoga nih yang nonton nggak bingung kayak ini musisi apa? Aktornya musisi, ini dua-duanya. Ini dua-duanya ya? Ini kita Amin. barengan jalannya. Barengan. Barengan jalan. Single Ingatkah? Ini rame. Lu seneng gak sih kalau lagu lu dibilang viral nih gitu? Lu seneng gak?
Seneng sih mas. Seneng banget ya? Seneng. Maksudnya itu jadi kayak output yang sebenarnya apresiasi sih menurut gue. Walaupun emang ngerasanya kayak, aduh takut gitu loh dalam tanda kutip gitu. Tapi ngerasanya kayak juga bersyukur sih mas. Iya. Karena berarti diapresiasi sebegitu banyaknya orang gitu rasanya. Lah banyak yang relate sama gue. Iya rasanya gitu. Katanya nih kalau di caption pada upload pakai soundnya ingatkah tuh katanya tuh anthem korban ghosting. Oh iya. Anthem korban Kalau ghosting. dari pandangan yang menyanyikan nih ya, fenomena si ghostingnya ini apakah nyambungkah sama lo? Apakah nyambungkah sama pas lu bikin sama yang orang rasain tuh nyambung nggak tentang Nyambung ghosting lagi. kah? Sama ya betul. Nyambung lagi soalnya setiap gue nyanyiin live, gue kan sedikit cerita gitu. Iya. Kayak pernah gak sih kalau misalnya lu ditemenin call curhat malam-malam tiba-tiba dia jadi nama orang terus semua orang pernah gitu. Buset banyak banget, rame banget nih gitu. Gue bilang oh iya. Ya udah terus kayak gue ngerasa mungkin semua orang pernah ngerasain di ghosting atau nge-ghosting mungkin ya. Ya itu suatu hal yang normal sih menurut gue. Jadi kayak Manusiawi banget. Iya, jadi kayak ya udah kita bikinin lagu deh kayak gitu. Oke, di industri musik ini lu kan kurang lebih sih menurut gue ya, lu tuh udah ada semacam kayak udah tau lah posisinya tuh orang udah tau lah ya kurang lebih tuh Raffi tuh yang kayak gini, lagu-lagunya kayak gini, udah orang udah tour juga ya kan, banyak pendengarnya bahkan yang tadi dilihat juga oh ternyata gue diterima di berbagai macam kalangan dan kota gitu. Tapi lu ngelihat diri lu di ekosistem musik Indonesia dulu deh gitu. Lu akan gimana sih menurut lo? Karena gue sekarang lagi ngerasa kayak, oh gue punya banyak doa dan harapan terhadap masa depan dan keraguan gue. Makanya gue jadiin satu album judulnya Hari Ini Esok dan Selamanya gitu. Dan itu yang gue sekarang ngerasain gitu. Mungkin 2-3 tahun lagi gue lagi ngerasain suatu hal yang kayaknya gue mau bikin album jazz gitu mungkin. Jadi kayak seiring bertambah umur gue ngerasa pendengar gue juga evolve juga mas. Kayak oh nanti kalau misalnya Raffi kesini ya dan terus gitu. Udah deh lihat aja ntar mungkin gue tahun depan apalagi gue rasakan gue bikin ini gitu ya, next chapter gue akan bikin kerasan gue ini gitu ya, ngikutin aja ya. Tapi satu hal yang pasti gue bakal selalu main saxophone sih mas. Oke. Iya itu sih insya Allah. Kayaknya di lagu lo juga ada nggak sih yang ngomongin waktu lo 17 lo gini, 21 lo gini. Iya makanya kayak lirik pertamanya 17 mengerti semua, 21 ternyata berbeda. Itu kayak umur 17 gue ngerasa kayak gue tahu semuanya. Kenapa umur 21 gue ngerasa kayak kok gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Itu sih. Ya kayak emang sewajarnya apa yang dirasain anak umur 17, apa yang dirasain ketika dia umur 21, makanya mungkin lebih banyak orang yang relate juga. Nah kalau tadi dari track 1 sampai 13 sebenarnya ada ceritanya nggak sih? Nyambung sih itu. Nyambung ya? Nyambung sih itu. Sebenarnya Hari Ini Esok Selamanya itu ada tiga fase, hari ini, esok, dan selamanya. Jadi hari ini tuh sebenarnya doa gue untuk hari ini, esok juga sebenarnya doa gue untuk esok, dan selamanya itu menurut gue sama dengan nggak ada gitu. Selama itu nggak pernah ada gitu. Apa sih yang selamanya gitu? Dan kenapa gue berani gitu untuk pasang kata selamanya gitu? Karena itu semoga kayak manifestasi gue, semoga hal-hal yang gue nyanyikan di hari ini, esok, selamanya bisa hidup untuk selamanya gitu. Amin. Amin yang hal-hal baiknya gitu. Walaupun kadang gue ngerasa kayak gue nulis tentang keresahan gue atau ketakutan gue, tapi outputnya tuh selalu menjadi lagu yang gue kemas menjadi oh lu bisa kok. Selalu kayak gitu, selalu jadi kayak motivasi buat gue gitu. Jadi untuk album pertama kayaknya ngerasanya ya Hari Ini Esok Selama itu doa-doa dan harapan gue sih. Gitu. Buat berikutnya nih, ada nggak sih musisi yang lo pengen banget collab bareng tapi belum kesampaian? Ada wishlist nggak? Ada banyak pasti, banyak banget kayak 3 deh, top 3. 3 top 3. Boleh yang teman-teman boleh, mau lo yang kayak Aku senior juga boleh. suka banget band Potret. Potret Yes. itu band Potret. Terus penulisan lirik lagi suka banget sama Bernadia. Bernadia, oke. Sama mungkin kalau instrumentalis pengen sama Kenny G. Ya ampun, Kenny G, amin ya. amin banget sih. Amin banget Kalau sih. ntar lu bikin lagu sama Kenny G kesini lagi ya. Aduh. Kita aminkan ya. Amin, Semoga amin. kolaborasinya Amin, sesuai dengan amin, impiannya. Amin. Tapi berarti sebenarnya genre apapun lo oke dong. Gas. Misalnya dangdut pun Gas. atau hipdut, lo nggak tertarik Gas. collab hipdut? Hipdut sih. Gue suka banget, maksudnya gue fans banget sama, sekarang gue lagi dengerin Naikila juga kan. Naikila. Gue suka banget cara dia interpretasi lagunya, cara dia bikin liriknya, bikin musik kayak gitu. Gue suka banget lagi. Jadi kalau hipdut gitu gue suka ayo gas gitu. Dangdut ayo gas gitu. Awalnya ada kayak, denger nggak ya? Enak banget lagi gitu ya. Ada kayak, Teong. siapa nih? Siapa nih? Indonesia kan gue pengen. Oh ternyata gue orang Indonesia ya. Iya.
gedein deh gitu. Langsung gitu loh. Iya, rasanya kayak gitu. Kita tunggu kali ya. Iya, amin, Siapa amin, tahu amin. di album berikutnya nih mungkin Amin. lebih lintas genre lagi kali ya. Bener. Oke. Menarik, Pengen sih. menarik. Oke, sekarang kita ke bagian yang funnya. Kita akan mengulik lagi seorang Raffi Sudirman ini kayak gimana ya. Iya, kita pengen Oke. ngecek, kita pengen kenal lo lebih dalam Boleh. lagi sih Oke. sebenarnya. Boleh banget. Oke. Kalau Pengen kita ngecek biasanya apa? nih selalu pengen tahu kayak apa sih hal-hal personal gitu. Oke. Boleh. Nggak sih kita tahu 3 lagu terakhir yang lo baru dengerin? Boleh dicek. 3 lagu terakhir? 3 lagu Iya. terakhir. Oke. Nggak boleh dikurasi dulu ya. Iya, langsung ya. Langsung ya. Langsung ya. 3 lagu Oke. terakhir. 3 lagu kita terakhir. cek-cek nih ya. Kalau lagu lo sendiri juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, siapa tahu lagi preview-preview Iya. atau lagi apa. Oh, lagu terakhir ini lagi yang mau rilis lagi ya. Iya, siapa tahu dibaca Oh, di ini sini. One Direction. Oh, One Direction. Oke, apa? One Direction, Still My Girl. Still My Girl. What oke. Makes You Beautiful. Oke. Lah, aku ini replay. Tuh. Sama PJ Harvey. PJ Harvey itu penyanyi wanita. This Mess We're In. Oke. Iya. Tapi lu punya kayak tipikal yang punya, ini playlist perjalanan, ini playlist bener. nge-gym, kan ada tuh orang yang Ya, bikin iya, playlist kalau iya. berdasarkan activity. Kalau lo Gue gimana? enggak lagi, gue apa aja gitu. Maksudnya kayak misalnya di misalnya lagi nge-gym gitu, ada yang nge-play lagu, yaudah gue buka headphone gitu. Kadang Oh, iya. kalau lagunya enak, jadi bener-bener apa aja gitu gue. Oke, wow. Oke, kita cek lagi. Tadi kan lu buka aplikasi pemutar musik ya. Sekarang buka aplikasi chat. Oke. Siapa 3 chat teratas lo? 3 chat teratas Ya mau ya. lu agak mau jujur banget boleh, mau agak kayak ini yang keempat deh. Pokoknya siapa yang recent chat Sorry, lo? ini ke archive lagi. Iya, sorry. Ini notifikasi gitu. Ada Bang, Oke, Bang. ada Bang, ada tim sosmed, Tim sosmed Oke. lo. sama ada cewek gue. Oke, aman ya. Aman ya. Aman banget, Aman ya. sumpah aman banget. Aman banget. Aman. banget. Ini nggak ada yang direvisi kan? Nggak ada, nggak ada. ya. Ada. Lo tipe lebih suka chat apa telepon deh apa voice note atau lo Oh, tipe chat apa? sih. Lu- Gue kalau lu ditelepon chat ya? tiba-tiba gue nggak mau ngangkat sih. Oh, tipenya kayak gitu ya? Kecuali ada urgent, misalnya Adit gitu, siapa gitu. Gede urgent nih biasanya, kenapa gitu. Fi tolong gini. Kalau yang nggak urgent banget, chat aja. Jadi lo lebih kayak kalau mau telepon, Vi gue telepon ya gitu ya? Iya dong. Oke. Kenapa dulu? Kenapa telepon gitu? Lu ada apaan Lo gitu? harus punya berekspektasi Iya, dulu ada nih. purpose-nya. Bener. oke, Kalau oke. lu gimana? Kalau gue tuh anak voice note lagi. Oh, oke. Jadi bisa kayak, oke. Sorry ya gue mau telepon. Gue nggak bisa telepon tapi gue jadi gini. Ntar misalnya kalau gitu, mungkin ada gue suka ngomong. Tapi kalau chat suka mager. Tapi telepon juga agak-agak kayak ntar dulu. Iya. Gitu karena kita kan butuh mikir dulu. Kadang lo pengen responnya apa nih ya? Gue lebih suka chat sih sebenarnya. Oh, lu juga? Tapi lo nggak pernah kan, lo suaranya bagus, bisa main musik, kirim voice note kan, ya nyanyi. Bener sih. Kirimin stiker tapi ada rekening gue. Yang tinggal bayar ya. Tinggal bayar. Stiker Iya dari lagi. gue. Iya lagi. Enggak sih, enggak pernah Nggak ya? sih kalau voice note. Enggak. gitu. Lo nggak teleponan. Sini aku main saxophone buat Wah, kamu. enggak sih. Udah jarang sih. Maksudnya udah enggak kayak gitu. Udah nggak masanya ya? SMA paling terakhir kayak gitu. Oh iya sih, itu Saxophone sih. kayaknya masa-masa Iya, sekolah iya. banget sih. Buat gue yang mendengarkan saja tapi tidak mengulik dan tidak pernah menyentuh saksofon, orang yang main saksofon tuh romantis tuh bener nggak? Karena kan musiknya kayak gitu ya. Kayaknya sih enggak juga deh, Mas. Kayaknya kalau misalnya dia mau menutupi dengan cara main saxophone kan bisa. Gila, manip banget gue ya, manipulasi banget gue ya. Gue kaku nih tapi ya Iya udah deh. Gitu ya, iya. Kayaknya enggak juga. Enggak juga ya. Enggak sih. Tapi yang tadi pas lu bilang nih, from now on lu pasti kayaknya sih so far atau lu melihat diri lu akan terus bersama saksofon, betul? Amin ya. Oke. Jadi next akan project lu akan apa? Boleh di-spill nggak? Kayaknya nih gue ntar akan ada ini lagi, akan kesini lagi, atau mungkin nih banyak yang komen, Kak, kok turnya cuma 6 kota itu doang, Kak, kesini dong. Iya. Next. Bekasi belum, Bekasi. Bener. Tolonglah. Nanti deh, dari Bekasi ke Bandung aja deh kemarin. Boleh nggak untuk para pendengar lo mau bilang apa nextnya lo akan apa gitu? Nextnya semoga bisa terus bermusik dan bisa ngeluarin album terus dan Amin. ya pokoknya gue pengen ngucapin terima kasih yang udah ngikutin gue dari awal lah dan udah support gue sampai sekarang karena gue ngerasa kayak gue masih seperti biasanya gitu kayak teman-teman gue gitu. Gue ngerasa kayak masih anak 20-an gitu dan masih trying to figure things out. Jadi temenin gue sama-sama di sini gitu. Wow. Suka banget ya temenin tuh jadinya kayak nggak sedekat buat tepuk tangan dong untuk Raffi kayak Sudirman. Iya, Yes. beneran ngerasa, oh kita tuh temenin juga ya. Bahkan kayaknya menurut gue ya dengan Raffi Sudirman mentality ini kayaknya dia tuh bakal kemana-mana banget ya. Maksudnya kan musik iya, film iya.
tadi kamu sempat pas kita belum mulai kayak, lu kan main musikal juga, menurut gue bisa-bisa aja. Iya. Wah. Iya kan kayak Broadway mungkin bisa-bisa Masih takut aja. sih. Karena pas gue ngeliat lo di Rangga dan Cinta kan sebenarnya lo musikal. Agak ya, kan? musikal lagi banget. Tinggal dibikin live aja. Iya sih kayaknya. Iya, bisa Kayak banget banyak lagi. hal yang bisa dicoba Di-explore sama ya. iya sama Raffi Sudirman karena sebenarnya skill setnya udah ada Bener. gitu. Amin, 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 amin. Kayaknya mentalnya tuh kayak open dan mau belajar terus gitu. Kita aminkan lah ya. Amin. Jadi kita tunggu. Pokoknya nanti kalau udah sama Kenny G kita undang lagi masih mau datang Amin. kan. Masih dong. Amin. Nanti gue Masih bawa ya? Kenny G kesini. Wih. Please. Di situ kita amin paling Please. kencang. Amin, Kita paling siapkan kencang. lagi nanti beanbagnya atau dia duduk deh kalau Duduk gitu ya. ya. Kalau sama Om Kenny Kayaknya kayaknya iya. Duduk ya. Duduk ya. Kalau sama Mas Ken. Asik. Asik tuh Mas Ken. Next time gue ketemu lagi, gue akan tanya lu mau ice breaking apa sama Kenny G, oke? Oke, Iya. siap. Udah siap tuh gue, sudah siap semua jawaban. Udah ready. Makanan favorit Makanan. apa? Apa ya? Kopi. gitu kan. Iya. Kopi, oke. Terima kasih banyak ya sudah ngobrol sama kita ya. Thank you Mas Adi, Thank you so much, Raffi Andre. Sudirman. Thank you, terima kasih Thank you banget, banyak. terima kasih. Semoga nih yang nonton bisa semakin dekat lagi, Yes. semakin Amin. apalagi bisa mengapresiasi lagi karya-karyanya Raffi Sudirman dan kita nggak sabar banget sih dulu kayak sesuatu yang akan mekar akan bermunculan tuh akan kayaknya Amin. Upcoming-nya banyak banget ya. banyak Terdekat banget. film nanti kita nonton lah ya Yes. bareng-bareng ya nonton filmnya Raffi. Let's Kita go. saksikan, kita tunggu juga album-albumnya, Amin. collab-collabnya lagi. Amin. Gue seneng banget nonton by the way yang lo sama Om Chandra Darusman. Oh, Bawain thank lagu you. kau. Terima Sama kasih, Kak. ternyata cocok banget Cocok sama ya. suara lo. dia selalu gitu tahu kayak ini cocok, itu cocok, ini Iya, cocok, itu kayak, ini kayak air gitu loh begitu Iya. masuk sama genre apa, kok Wah. enak-enak aja. Amin, Iya, amin, jadi anak amin, SMA amin. bisa, jadi pahlawan Iya. bisa. Amin. Oke, thank you so much ya Thank you Raffi Kak. Sudirman. Terima kasih banyak semuanya. Tepuk tangan lagi untuk Raffi Sudirman. Sampai ketemu ya di episode Cek Sound selanjutnya. Bye bye. Bye.